Di malam ini keluarga Pak Trimanto mengajak kita untuk berdoa bersama, mensyukuri buat cinta yang dikaruniakan Tuhan kepada keluarga Bapak Kiki, Indra Kurniawan dan Ibu Agnes. Dan juga kita bersama-sama mendoakan Ibu Agnes beserta bayi agar selamat sampai melahirkan dan supaya bayinya dalam kandungan tetap dalam keadaan sehat. Sekarang buat cinta kasih yang dibina pasangan keluarga Bapak Kiki, Indra Kurniawan dan Ibu Agnes dari hari ke hari telah diwujudkan Allah dalam diri seorang bayi yang akan semakin memadukan cinta kasih orang tuanya. Untuk itu, saudara-saudara terkasih, marilah kita mengarahkan hati ke hadapan Tuhan supaya kita dapat beribadah dengan sepenuh hati. Kita siapkan hati kita berdoa, kita menaikkan pujian kita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara terkasih, kita awali ibadah kita dengan bersama-sama kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Dan terkhusus untuk Ibu Agnes yang Tuhan karuniakan buah kandungan yang begitu didoakan, didambakan oleh keluarga di tempat ini. Sepatutnya lah kita bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bapa yang di surga, ya Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat malam hari ini di mana Kau kumpulkan kami bersama-sama di tempat keluarga Pak Trimanto, ya Bapa. Kau sertai kami sepanjang hari ini, Kau memberkati kami dengan kesehatan, Kau memberkati kami dengan kecukupan dan segala sesuatu, ya Tuhan, Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang di surga, sebelum kami lebih lanjut untuk memulai ibadah kami ini, kami mohon pengampunan Tuhan atas dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh Tuhan layak dan boleh Tuhan untuk menerima firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu tentunya, ya Bapa. Amin, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya.
kasih Bapa, kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dalam nama Yesus kita bersatu berkata mengatakan amin. Di firman Tuhan dari 139 yang dibacakan oleh liturgus dikatakan bahwa kejadian kita itu dahsyat. Kalau kejadian kita aja sudah dahsyat, apalagi masa depan kita, Bapak Ibu. Pasti luar biasa karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Nah, malam hari ini saya mengambil tema tentang Dia menjamin hari depan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Di dalam Alkitab itu sudah terbukti kesetiaan Tuhan. Dari cerita di Alkitab, kalau kita pasti sudah tahu bagaimana Ayub itu mengalami penderitaan yang luar biasa, ya kan Bapak Ibu ya? Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Segala sesuatu diambil, bahkan istrinya meninggalkan dia. Tapi ujung-ujungnya apa yang dialami Ayub? Masa depan yang lebih baik, ya. Kemudian Daud boleh mengalami kesukaran dalam kehidupannya, ya kan? Daud itu bagaimana dia dikejar oleh musuhnya, ya. Tapi ujung-ujungnya Daud itu memperoleh masa depan yang lebih baik, ya. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Semua saya yakin sudah tahu firman Tuhan ini, bahkan mungkin sudah hafal ya. Dulu ini adalah ayat hafalan kita. Yeremia 29 ayat 11 hingga 14. Kita akan baca bersama-sama. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai berakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Nah, jadi kalau Yeremia mengatakan sama, di Amsal pun dikatakan sama. Jadi sebenarnya kita harus sadar bahwa pada saat ini iblis itu sedang mendustai kita, Bapak Ibu. Jadi ketika iman kita lemah, sebenarnya iblis sedang mendustai kita. Seolah-olah iblis itu mengatakan, apapun yang kamu perbuat kayaknya nggak akan mengubah istriku. Kayaknya apapun yang kamu perbuat itu nggak akan mengubah anakmu deh. Anakmu tuh akan seperti itu terus. Apapun yang akan kamu buat, istrimu akan seperti itu. Itu kita harus sadari bahwa itu adalah dusta iblis kepada kita. Karena apa? Yeremia 31 ayat 17 dia mengatakan begini, masih ada harapan untuk hari depanmu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu banyak mengatakan bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita seperti bangsa Israel yang sedang berputar-putar di padang belantara, ya, kita sedang berputar-putar dengan permasalahan kita, tapi ingat bahwa masih ada harapan untuk masa depan kita, ya. Itu firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya mengatakan ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan ini, sebenarnya hidup ini bukan soal hari ini saja. Jadi hidup ini sebenarnya adalah Tuhan itu lebih peduli kepada masa depan kita sebenarnya. Jadi Tuhan itu ingin mempersiapkan masa depan kita yang lebih cemerlang, Bapak Ibu. Jadi bukan masalah tentang hari ini saja yang Tuhan pedulikan, tapi Tuhan lebih peduli akan masa depan kita. Nah, ada 3 hal yang mau saya bagikan, apa sih yang Tuhan mau persiapkan bagi masa depan kita. Nah, apa yang mau Tuhan persiapkan bagi masa depan kita? Yang pertama, yaitu Tuhan mau hidup kita itu penuh kepastian dan kemajuan. Nah, ya. Jadi kalau kita bekerja itu kan kita punya agenda ya. Agenda, list pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Sama, Tuhan itu pun punya agenda buat kita, Bapak Ibu ya. Tuhan itu punya agenda bagaimana masa depan kita itu lebih baik sesuai dengan rancangan Tuhan.
Namun persoalannya, masalahnya saat ini adalah kalau kita tanya gimana keadaanmu saat ini, mungkin jawaban kita adalah ya gitu-gitu aja. Sering nggak kita jawab begitu Bapak Ibu? Ya gitu-gitu aja. Sebenarnya ya Tuhan menghendaki kita punya kemajuan. Jadi penuh kepastian dan kemajuan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita dalam mempersiapkan masa depan kita ini, kita ada kemajuan. Bukan berarti kemajuan misal hartanya bertambah, ya, bukan Bapak Ibu, bukan itu maksud Tuhan. Tapi boleh nggak kaya? Boleh, ya, boleh. Tapi yang dimaksud Tuhan di sini adalah kita memiliki kemajuan sebagai orang Kristen harus tambah maju, misalkan dalam iman kita kepada Tuhan. Hari demi hari iman kita bertambah. Kita ada kemajuan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Apalagi anak-anak remaja mungkin ada kemajuan dalam penguasaan diri. Ya kan, anak muda mungkin kalau diingati, dinasihati oleh orang tua, wah rasanya seolah bergejolak mungkin ya. Punya idealisme sendiri. Ya kan, saya tahu cara saya bagaimana mencapai masa depan. Nah, itu anak remaja sekarang itu begitu, ya. Ketika dinasehati seperti itu. Tapi saya rasa pasti di sini tidak ada ya. Di luar sana banyak sepertinya ya. Amin, anak remaja, pemuda. Amin ya. Jadi Tuhan mau kita itu punya kemajuan Bapak Ibu ya. Kemajuan apa lagi? Pemahaman kita akan firman Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan kehendaki untuk mempersiapkan masa depan kita. Kemajuan dalam kesiapan kita dalam menghadapi tantangan ke depan. Kita nggak tahu tantangan ke depan itu seperti apa Bapak Ibu. Sekarang itu tantangan ke depan itu katanya semua udah mau pakai robot. Mungkin pekerjaan akan banyak hilang. Sebagai anak Tuhan, kita harus memperlengkapi diri kita, harus maju. Siap menghadapi itu semua Bapak Ibu. Iman kita harus teguh. Dan mungkin kita harus memiliki kemajuan mengarahkan hidup kita lebih bersukacita. Mungkin saat ini kita selalu loyo ya, karena permasalahan yang ada dalam hidup kita ya, anak begini, bagaimana nanti pensiun saya. Tuhan menghendaki kita tetap maju Bapak Ibu, tetap sukacita dalam menghadapi apapun. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi apa? Tuhan mau persiapkan dalam kehidupan kita penuh kepastian dan kemajuan. Ada amin Bapak Ibu? Amin, haleluya. Yang kedua, apa yang Tuhan mau persiapkan bagi kehidupan kita adalah damai sejahtera. Hari depan yang penuh damai sejahtera Bapak Ibu. Damai sejahtera di sini bukan tergantung dari apa yang kita punya. Jadi kalau saya punya harta, saya baru damai sejahtera. Kalau saya berhasil, anak-anak saya berhasil semua, saya baru damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan di sini, dalam situasi apapun, kita harus memiliki damai sejahtera. Nah ini, jadi damai sejahtera yang di sini artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita kuat, ya. Kita tidak menjadi pribadi yang khawatir, tidak menjadi pribadi yang akhirnya kita menjadi negatif. Tapi Tuhan mau di sini dalam situasi apapun ada damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi itu yang kedua ya Bapak Ibu. Tuhan yang mau Tuhan persiapkan bagi masa depan kita ada damai sejahtera. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau persiapkan bagi masa depan kita adalah hari depan yang penuh arti dan manfaat. Hari depan yang penuh arti dan manfaat. Kita semua di sini Bapak Ibu, kita tidak bisa memilih untuk tidak tua. Benar nggak Bapak Ibu? Remaja tidak bisa memilih untuk tetap remaja terus. Kalian akan beranjak dewasa, suatu saat nanti akan menikah, berkeluarga. Ya. Jadi itu bukan sebuah pilihan. Tapi bagaimana kita mau hidup kita menjadi arti dan bermanfaat bagi orang lain, atau hidup kita mau menyusahkan orang lain, itu adalah pilihan yang kita buat Bapak Ibu. Ya. Saya sering bercerita dengan Ibu Trimanto bagaimana
kehidupan Bu Trimanto, ya. Kalau tengah malam juga ada yang minta dimasakin nasi, ya, karena kelaparan mungkin, ya. Tapi Bu Trimanto dan keluarga di sini bersedia, Bapak Ibu. Kalau warung di blok di GPM sana itu sudah tutup, ya tutup. Mungkin kalau kita ketok-ketok, mungkin mereka marah mungkin, ya. Tapi di sini saya melihat dari keluarga di sini, ya, bagaimana keluarga di sini mau memberikan arti kehidupannya, mau menolong orang. Bapak Ibu, sepanjang kita mengimani itu dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan, percayalah bahwa hari depan kita penuh dengan harapan, ya, damai sejahtera. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya serahkan kepada liturgus. Terima kasih untuk hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan intinya kami naikkan rasa syukur kami ya Tuhan atas segala kemurahan kebaikan Tuhan, penyertaan, perlindungan, pertolongan, dan cinta kasih Tuhan terhadap kehidupan perjalanan hidup kami semua, umat Tuhan yang terpilih, umat kepunyaan. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala kebaikan-kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, Allah yang boleh kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sama yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas terjadinya acara yang boleh kami jalani dari awal pertengahan hingga sampai doa sabat ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas perkumpulan yang boleh terjadi pada malam hari ini, persekutuan yang sungguh penuh dengan kasih Tuhan, dengan kasih-Mu yang Kau curahkan di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami boleh hadir dan bersuka cita. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan melanjutkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan yang ada di POK GPM ini ya Bapa. Kiranya Engkau terus menolong mereka, membukakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan untuk berkarya, untuk menyiapkan masa depan mereka, terlebih-lebih untuk terus melayani Tuhan. Juga mereka yang sedang mencari pasangan hidup untuk mendampingi dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan juga terus menolong mereka. Tuhan memberikan yang terbaik dari begitu banyak orang. Tuhan akan memilihkan salah satu yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh hidup berbahagia, memberikan keturunan untuk mengenal Allah dan hidup di dalam kasih Allah. Terima kasih Bapa di surga. Selanjutnya kami berdoa untuk keluarga di sini, Bapak Trimanto yang hari ini sedang bersuka cita karena kehamilan atas Mbak Agnes dan Mas Kiki yang boleh Engkau karuniai buah kandungan dalam pernikahan mereka. Kiranya Tuhan terus menjaga kandungan Mbak Agnes ya Bapa. Tuhan terus memberkati tumbuh kembangnya, sehingga sampai pada saat persalinan Tuhan terus menolong mereka, memberikan kebahagiaan yang penuh atas mereka. Juga keluarga besar Pak Trimanto boleh bersuka cita karena berkat Tuhan yang luar biasa, karya Tuhan yang besar atas keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Segala keperluan kiranya Tuhan juga akan sediakan dengan cukup, sehingga keluarga ini tidak akan kekurangan suatu apapun juga. Kesehatan atas seluruh keluarga ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan masa depan keluarga ini ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan
keluarga Pak Trimanto bersama anak-anaknya, kiranya juga Tuhan terus menjaga, melindungi dan memberkati keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang saat ini sedang hamil, Kak Selvi, juga Mbak Hotna, kiranya Tuhan terus juga menyertai mereka dalam keluarga mereka ya Bapa. Tuhan berkati janin yang ada dalam kandungan mereka, sehingga mereka boleh menjalani proses kehamilan dengan pertolongan dan kuasa Tuhan yang bekerja. Dan saat kelahiran nanti Tuhan terus bersama-sama dengan mereka, sehingga boleh terlahir putra-putri yang terbaik yang Tuhan pilihkan, yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan ciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami terus mendukung saudari kekasih kami, Ibu Widiawati. Mari Bapa di surga, Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan ketabahan dan sukacita, agar dalam sakitnya pun dia boleh menerima sukacita dari Tuhan. Tuhan berikan kekuatan baru untuk menjalani setiap proses pengobatannya. Juga suaminya Bapak Sigit, Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan kesabaran dan penghiburan, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan proses kesembuhan boleh terjadi atas Ibu Widiawati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah habis atas keluarga ini. Juga keluarga ini Tuhan memberkatinya, anak-anak yang lain juga Tuhan memberkatinya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Apa yang mereka rindukan dan cita-citakan boleh terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para lansia yang ada di POGPM ini ya Bapak. Kiranya Tuhan terus bekerja, Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan atas orang tua kami ya Bapa. Di masa tua mereka boleh tetap bersuka cita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian penutup kita dari Gedung Jemaat 408 di Jalan Tugu diiringi. Demikianlah ibadah keluarga sekaligus ucapan syukur pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kami serahkan kepada keluarga Bapak Trimanto. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Benar kata Bu Merli bahkan kita semua, di mana pada malam hari ini kami terkhusus keluarga merasakan sukacita yang luar biasa. Bahkan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini merasakan sukacita, amin. Dan lebih-lebih ada firman Tuhan bahwa Tuhan menjamin kita akan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang dikasih Tuhan, terlebih-lebih sukacita kami, di mana sebentar lagi kami menjadi simbah. Kami akan mempunyai cucu, saudara kasih Tuhan. Wah, luar biasa anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati. Hari
mau